Halo semuanya, selamat malam. Sebentar. Oke, selamat datang kembali di Wiki Kelas Gunadarma IO ya teman-teman. Sebelumnya kenalin nama aku Ferry Tanjani yang akan menjadi moderator di acara malam hari ini. Di Wiki Kelas minggu ini kita akan bahas tentang stack dan queue. Kira-kira ada yang udah tahu belum nih stack sama queue? Nah, sebelumnya sebelum masuk ke materi, aku mau ingetin nih ke teman-teman semuanya untuk rename nama Zoom-nya dengan nama lengkap ya. Karena nanti dan kalau sebelum acara berlangsung dan selama acara berlangsung ada kendala disconnect atau semacamnya bisa langsung info ke kita ya di via Instagram ataupun Discord. Oh ya, jangan lupa untuk ikutin terus acaranya sampai akhir ya, karena link feedback akan di-share di akhir acara. Mungkin bisa langsung aja ke pembahasan materi stack sama Q-nya yang akan dibawakan oleh Kak Farhan Alba Saputra selaku core team di divisi kurikulum periode 2021-2022. Baik, langsung saja kepada Kak Farhan Alba Saputra untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Kak Felita atas pembukanya. Halo semua, kembali lagi sama aku Farhan. Kali ini kita masuk ke minggu minggu 4. Kita akan membahas stack dan queue. Oke, aku mulai share screen aja ya. Jadi stack sama queue itu dia struktur data yang suka dipakai di competitive programming. Jadi sama kayak array dia bakal sering dipakai juga. Oke, langsung masuk aja. Pertama, objektifnya untuk pertemuan kali ini mampu mendeskripsikan apa itu stack dan queue, kemudian mengimplementasikan stack dan queue dengan array, dan penggunaan library stack dan queue di C++, kemudian penggunaan stack dan queue pada graph. Oke, pertama kita masuk ke stack dulu. Di apa sih itu stack? Jadi stack itu tipe struktur data yang bekerja secara LIFO. LIFO itu last in, first out. Jadi dia itu memasukkan elemen baru di akhir urutan dan mengeluarkan elemen di akhir urutan juga. Jadi konsepnya itu kayak kalau kita numpukin buku. Kan kalau kita menumpukin buku tuh, kita kan nambahin buku di atasnya. Kita naruh buku nih. Nah, terus kita mau nambahin buku atau mau nge-push, itu nambah di atasnya. Nah, terus kalau kita mau nge-push lagi di atasnya. Kemudian kalau kita mau ngambil buku, kan kita nggak mungkin tuh ngambil buku yang paling bawah. Kita keluarin dulu tuh dari atas satu-satu. Itu kita keluarin, itu namanya kita pop. Nah, konsep stack itu mirip kayak tumpukan buku gitu. Jadi kalau kita mau masukin elemennya atau mau masukin bukunya itu kita push. Kemudian kalau kita mau ngeluarin itu namanya kita pop atau LIFO, last in first out. Jadi masuk terakhir, keluarnya duluan. Nah, kemudian di stack itu ada 3 fungsi utama. Yang pertama itu ada fungsi push, kemudian pop, kemudian ada top. Nah, jadi yang pertama itu fungsi push. Jadi push itu tadi dia tuh untuk masukin elemen. Kalau kayak di tumpukan buku itu dia kayak untuk naruh bukunya di paling atas. Nah, kalau itu dia naruh elemen baru di paling belakang. Jadi misalnya nih ada stack 1, 2, 3, 4, 5 elemennya, kemudian kita mau nambahin elemen baru, kita push nih. Nah, dia nanti elemen barunya itu akan nambah di paling belakang. Makanya sekarang setelah kita push, stack-nya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada operasi pop. Kan kalau tadi push itu untuk nambahin, nah kalau pop itu dia untuk ngeluarin. Jadi kalau di stack itu kita nambahinnya di akhir elemen. Nah, kalau kita keluarinnya juga dari akhir elemen juga. Itu fungsi pop. Nah, kemudian ada fungsi top. Jadi kalau fungsi top itu untuk mengambil elemen yang paling atas atau di sini paling belakang. Jadi
mirip kan kalau misalkan di array itu ngakses elemennya pakai indeks tuh. Kita bisa ngakses indeks pertama pakai indeks 0, kemudian indeks kedua pakai indeks 1, kan kalau di array gitu. Nah, kalau di stack itu nggak bisa asal kayak gitu. Jadi kita cuma bisa mengakses indeks yang paling atas atau top. Itu kita bisa pakai fungsi top. Nah, kemudian sini ada implementasi stack dengan array. Sini pertama kita siapin dulu nih variabel num elemen. Ini fungsinya untuk nyimpen banyak elemen yang ada di stack ini. Pertama kita inisialisasiin dari 0, kemudian array-nya juga ini masih kosong. Nah, kemudian kita jalanin nih fungsi push. Nah, setelah dijalanin fungsi push, elemennya tadi masuk ke stack, kemudian num elemennya ini nambah jadi 1. Kemudian kalau kita push B, dia nambah lagi di belakangnya. Kemudian num elemennya juga nambah. Nah, kemudian kalau di push C, nambah lagi. Nah, kemudian kalau di pop, teman-teman ada yang tahu nggak kalau di pop nanti jadinya gimana? Coba jawab aja, nggak apa-apa. Kadang jawab. Oke. Jadi kalau kita pop, nanti dia elemennya ini akan keluar. Kan sini yang paling akhir itu C. Nah, dia akan keluar. C-nya itu keluar, kemudian num elemennya juga berkurang. Jadi size-nya berkurang 1. Nah, kemudian kalau kita top, nah nanti dia hasil top itu untuk mengakses elemen paling atas. Sekarang itu paling atasnya itu B. Makanya kalau saat kita jalanin fungsi top ini, dia nanti akan mengembalikan nilai B. Kemudian kita push D, main lagi. Kemudian push E. Nah, saat kita top sekarang, kan sekarang elemen terakhirnya itu E. Nah, kalau kita jalanin top fungsi top, dia nanti akan mengembalikan nilai E. Nah, kemudian ada fungsi empty. Empty ini dia untuk ngecek apakah stack ini kosong atau tidak. Jadi kalau sekarang kita panggil fungsi empty, nah dia akan menghasilkan nilai false karena stack ini ada isinya. Kalau misalkan stacknya ini kosong, terus kita panggil fungsi empty ini, nanti hasilnya akan true. Nanti kita coba push lagi. Nah, ini kan stacknya udah penuh nih. Size-nya udah 6 elemennya udah 5, kemudian di sini stacknya udah penuh. Nah, kalau kita jalanin, kita push lagi, dan nanti akan menghasilkan pesan error. Ini kok ada contoh. Iya. Pada contoh codingan, teman-teman bisa ngelihat di GitHub Gunadarma IO di materi 4. Aku taruh di chat ya. Nah, jadi ini ada codingan implementasi stack pakai array. Pertama di sini ini variabel n ini buat nyimpen ukuran dari stacknya. Kemudian sini bikin array baru dengan ukuran yang tadi. Nah, kemudian sini num elemen ini untuk nyimpen ukuran stack saat ini. Ini kita inisialisasiin dari 0. Kemudian ada fungsi push. Jadi di fungsi push ini untuk memasukkan elemen ke stacknya. Jadi di sini pertama kita cek dulu nih apakah num elemennya itu penuh atau belum. Jadi kalau misalkan penuh, nanti dia nampilin pesan stack penuh. Nah, sedangkan kalau belum, nanti elemen yang baru tadi kita tinggal dimasukin aja ke indeksnya. Ini kan num elemen ini kan dia tuh menyatakan indeks saat ini juga. Jadi kan pertama 0. Berarti ini indeks paling depan. Nah, kemudian setelah dimasukin num elemennya ini kita tambah 1. Kemudian pop ini untuk ngeluarin elemen dari stack itu tinggal kita kurangin aja variabel num elemennya. Nah, kemudian kalau top
top ini fungsinya tadi untuk mengambil elemen paling atas stack. Nah, dia akan mengambil nilai, makanya di sini mereturn nilai paling atas stack. Jadi ini paling atas kan num elemen kenapa -1? Karena kan misalnya saat ini misalnya 5 nih. Nah, kalau kita top kan di sini indeks, kalau di array itu kan indeksnya itu 4. Makanya 5 kurang 1 jadi kan 4. Makanya di sini num elemen atau size saat ini dikurang 1. Nah, kemudian ini ada fungsi empty, dia untuk ngecek apakah stack itu kosong atau enggak. Jadi untuk ngecek stack kosong atau enggak, kita tinggal cek nih num elemennya itu dia 0 atau lebih dari 0. Kan kalau lebih dari 0 berarti dia ada isinya. Dia akan mereturn false. Sedangkan kalau misalkan isinya num elemennya itu 0 atau enggak ada isinya, dia akan mereturn true. Kalau ada isinya dia akan mereturn false. Kemudian size. Size ini untuk mengetahui ukuran stack saat ini. Jadi kita tinggal mereturn variabel num elemennya aja. Kemudian sini ada contoh buat operasi stacknya. Ini pertama aku coba jalanin push 3 kali, kemudian coba panggil topnya. Aku coba run. Oh, ya. Nah, ini kan tadi kan aku nge-push 3 kali. Pertama 3, kemudian 4, kemudian 2. Aku panggil topnya. Sini aku cetak, kemudian aku panggil fungsi top. Nanti dia akan mencetak topnya itu 2. Jadi ini isi array sekarang ini. Isi stacknya saat ini. Ada 3, 4, 2. Nah, kemudian aku coba jalanin fungsi pop untuk ngeluarin elemen paling belakang dari stack. Nah, setelah aku jalanin fungsi pop sekali, kemudian elemen 2 ini akan keluar. Makanya sekarang saat kita panggil fungsi top elemen yang paling ada di atas saat ini yaitu 4. Yang ada di topnya saat ini 4. Nah, kalau kita push lagi. Nah, kalau kita push lagi, ini aku nge-push 9 sama 7, aku nge-push 2 kali. Kemudian fungsi top saat ini topnya itu 7. Kemudian kalau aku panggil fungsi empty, karena sekarang stack-nya itu nggak kosong, makanya dia akan mengembalikan bagian yang else ini akan jalan karena mengembalikan nilai false. Makanya di sini yang jalannya jadi stack tidak kosong. Kalau misalkan stack-nya ternyata kosong, dia akan ngejalanin yang bagian true ini, stack kosong. Kemudian ada fungsi size untuk memanggil ukuran saat ini. Kan tadi terakhir aku nge-push itu isinya 4. Kemudian aku push 1 lagi, kemudian isinya sekarang jadi 5. Tadi 5 berarti kan udah full. Kalau aku coba nge-push lagi, dia nanti akan ngembaliin stack penuh. Kan di sini aku tadi ngedeklarasinya cuma 5 aja maksimalnya. Ini kalau teman-teman tambahin juga bisa. Cuma sini untuk contoh aja aku kasih 5. Oke, aku sampai sini paham kan? Kalau sebelum paham nanti bisa ditanyain. Oke, aku lanjut dulu ya. Nah, kemudian ada stack dengan library stack. Kan kalau tadi itu implementasi pakai array, itu istilahnya kita bikin sendiri pakai array. Nah, kalau library dengan stack ini
itu library-nya udah disediain sama C++, jadi udah ada programmer C++ yang bikin library-nya. Jadi kita tinggal pakai aja, nggak perlu bikin fungsi-fungsi manual kayak gini, kita tinggal pakai library-nya aja. Itu pertama kita harus stack library stack-nya. Kemudian untuk ngedeklarasinya itu kita panggil kata kuncinya ini stack, kemudian kurung siku ini tipenya apa, bisa integer, karakter, atau boolean. Kemudian nama variabelnya ini namanya bebas. Nah, ini contohnya. Contohnya ini stack, kemudian tipe datanya integer, namanya tumpukan. Nah, nih kalau kita mau jalanin, kita mau pakai library stack di C++, jangan lupa kita panggil library stack-nya dulu. Tapi kalau teman-teman makainya yang bitstdc kayak gini. Nah, ini teman-teman nggak usah manggil ini, nggak apa-apa, bisa. Karena di bitstdc++ ini udah include semua library-library di C++. Jadi ini berguna banget kalau saat kita lomba kompetitif programming gitu, mau persingkat waktu. Nah, sekarang aku coba pakai yang ini aja. Nah, ini pertama aku deklarasiin dulu stack-nya. Aku kasih nama buku, kemudian tipe datanya ini char. Jadi nanti elemen yang ada di stack-nya itu harus char, nggak boleh yang lain. Nah, kalau yang pakai library ini untuk memanggil fungsinya itu, jadi nama stack-nya tadi kan sini buku, nama stack-nya, kemudian titik, kemudian nama fungsinya apa yang mau kita pakai. Nah, pertama sini aku manggil fungsi empty. Nah, karena di sini stack-nya masih kosong, aku baru ngedeklarasiin aja push sama sekali. Makanya waktu aku manggil fungsi empty ini, dia akan ngejalanin bagian true ini. Makanya kan mengeluarkan output stack kosong. Dan coba push. Nah, ini aku coba push 3 kali. ABC. Oh ya, kalau teman-teman tipe datanya karakter, jangan lupa pakai tanda petik 1 untuk menandakan kalau itu karakter. Kalau kita pakainya petik 2 nanti itu bisa dikira string. Makanya kalau di C++ untuk karakter itu makanya petik 1. Nah, ini kan udah aku push 3 kali. Setelah aku manggil fungsi topnya saat ini itu C. Kemudian sekarang stack-nya kan udah isinya. Udah ada isinya. Kemudian kalau aku manggil fungsi empty lagi, stack-nya udah tidak kosong. Jadi waktu aku manggil fungsi empty ini, yang dijalanin yang false-nya ini. Karena sekarang stack-nya udah ada isinya. Kemudian ada fungsi pop. Ini aku coba ngepop 2 kali. Kan tadi isinya itu A, B, C. Kalau aku pop 2 kali, berarti yang B sama C-nya keluar. Makanya sekarang waktu aku manggil fungsi top, nanti yang di top-nya itu elemen A. Nah, kemudian aku coba push banyak nih, push 5 elemen baru, D, E, F, G, H. Nah, kemudian di pakai library ini juga ada fungsi size. Sama kayak tadi untuk memanggil size-nya, mengambil size stack saat ini. Kemudian waktu aku manggil top, sekarang itu topnya itu H. Oh ya, untuk yang library, dengan stack pakai library, dia tuh nggak ada maksimalnya. Beda kayak yang tadi kan, kalau di sini tadi kita bikin manual, kita deklarasiin dulu nih size-nya berapa. Nah, kalau kita pakai library stack ini, dia nggak ada maksimalnya. Kalaupun ada itu gede banget, jarang kita nyampe batas maksimal itu. Jarang kasus kayak gitu. Nah, oke, teman-teman udah paham kan tentang ini array yang stack
implementasi stack pakai array sama stack yang pakai library. Nih, aku lanjut ke materi. Nah, jadi kompleksitas waktu operasi stack tadi tuh semuanya itu O1 atau konstan. Jadi operasi push itu O1, pop O1, top O1, empty O1, ses, operasi ses juga O1. Jadi semuanya itu konstan. Nah, kemudian ada Q. Q itu mirip kayak stack. Bisa dibilang saudaranya stack lah. Dia pasangan. Nah, jadi Q itu tipe struktur data yang bekerja secara FIFO atau first in, first out. Nah, jadi dia tuh kayak antrian. Kalau misalkan teman-teman ngantri tiket gitu kan, kan yang datang duluan, misalnya datang duluan nih. Nah, kan itu dapatnya juga dapat duluan, kemudian keluar dari antrian. Nah, kalau Q itu kayak gitu. Jadi siapa yang masuk duluan, dia yang keluar duluan. Konsepnya kayak antrian gitu. Makanya first in, first out. Nah, kemudian di Q ini ada namanya NQ. NQ itu sama kayak push kalau di stack. Jadi dia untuk memasukin elemennya, kalau DQ itu untuk mengeluarkan elemennya dari depan. Kalau NQ, DQ ngeluarin dari depan. Nah, kemudian operasi push atau DQ kalau di Q. Nah, kalau kita nge-push elemen di Q, dia nanti nambah di paling belakang. Jadi kan pertama nih Q-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita push elemen baru, dia nanti akan nambah elemen di paling belakang. Nah, kemudian pop. Akan kalau tadi stack itu misalkan kita nge-pop, yang keluar elemen paling terakhir. Nah, kalau di Q, kalau kita pop, itu yang keluar itu yang elemen paling depan. Nah, ini yang bedain sama stack ya. Kalau stack dari popnya popnya ngeluarin belakang, kalau Q ngeluarin di depan. Kemudian ini kalau di stack kan tadi kita cuma bisa mengakses elemen yang berada di paling belakang atau di topnya. Nah, kalau di Q ini kita bisa mengakses yang paling depan sama paling belakang pakai fungsi front sama back. Nah, kemudian ada implementasi Q dengan array. Nah, jadi pertama kita siapin dulu nih variabel front sama variabel back. Kemudian sini aku siapin array dengan size 6. Nah, misalnya kan aku mau jalanin push A. Nah, dia nanti akan nambah elemen baru. Kemudian yang back-nya ini kita tambah 1. Kemudian kalau push lagi, elemennya masuk, kemudian back-nya nambah lagi. Nah, kemudian di push lagi, elemennya masuk. Nah, kalau di pop, dia akan elemen yang depan tadi berkurang atau elemen yang depan tadi keluar, kemudian variabel front-nya ini nambah 1. Nah, yang back ini tetap. Nah, kalau kita pop lagi, yang B-nya keluar, kemudian variabel front nambah 1 lagi, sekarang jadi 2. Nah, kalau sekarang kita panggil empty, dia akan mengembalikan nilai false. Karena di sini Q-nya masih ada isinya. Nah, kemudian ada fungsi pop. Pop ini kita keluarin lagi. Nah, kalau sekarang kita panggil empty, dia akan menghasilkan nilai true. Dan aku push lagi. Nah, dan nanti kalau misalkan udah nyampe ujung nih, dia bakal balik lagi ke depan. Jadi sekarang back-nya nunjuk ke paling depan. Nah, kalau aku push lagi, dia nambah lagi. Nah, kalau di Q ini kita harus nyisain 1 kosong. Kenapa? Karena kalau misalkan dia aku push nih, kan kalau misalnya di push, nanti dia back-nya nambah 1, jadi back-nya 3. Nah, front back-nya 3 itu bisa bikin masalah. Soalnya kalau di Q itu untuk ngecek kalau dia kosong itu dari variabel back sama front-nya ini. Kalau dia sama-sama 3, artinya itu kalau dia nilainya sama nih, variabel front sama variabel back-nya nilainya sama, itu artinya Q-nya itu kosong. Nah, makanya di sini jangan sampai
variabel front sama back-nya itu sama. Makanya kalau udah kayak posisi kayak gini, itu langsung dikembaliin nilai error. Atau queue ini udah penuh. Nah, kemudian untuk memanggil elemen paling depan, kita bisa menggunakan fungsi front. Nah, untuk mengenai elemen paling belakang kita bisa menggunakan fungsi back. Aku ada contoh lagi untuk implementasi queue dengan array. Nah, ini pertama tadi aku kasih ukuran untuk array-nya 6. Kemudian di sini aku bikin array-nya dengan ukuran yang tadi. Nah, kemudian aku inisialisasiin front queue-nya 0, kemudian back queue-nya 0. Kemudian SZ ini untuk size dari queue-nya. Kemudian ini ada fungsi push. Nah, kemudian di sini kenapa SZ plus 1? Soalnya kan kalau kayak tadi kan misalnya kita deklarasiinnya 6, dia berarti maksimalnya cuma 5. Nah, berarti kalau misalkan di sini size-nya itu udah 5 tambah 1, berarti kan sama dengan N, berarti kan itu udah penuh. Nah, berarti kalau posisinya sekarang size-nya udah 5, itu udah maksimal, nggak bisa ditambahin lagi. Makanya kalau sekarang size-nya udah 5, langsung kembaliin aja size penuh. Nah, kalau misalkan queue-nya belum penuh, itu kita ngejalanin yang bagian ini. Jadi kita masukin elemen baru ke sesuai indeks variabel back queue-nya ini. Kan back queue-nya awal-awal 0. Nah, kita masukin sesuai variabel back queue-nya ini. Kemudian setelah dimasukin, jangan lupa kita tambahin 1. Nah, kemudian di sini kenapa pakai modulus sama dengan N ini? Itu fungsinya untuk yang bagian, nah, jadi kan misalnya sekarang ada di 5 nih. Nah, 5 kan kemudian kalau ditambah 1, 5 ditambah 1 itu kan 6. Jadi 6 modulus 6 itu kan sama dengan 0. Modulus itu sisa bagi. 6 bagi 6 bagi 6 sisanya 0. Nah, makanya variabel BQ ini nunjuk ke depan lagi. Setelah dia di sini nih, kalau kita push lagi, dia nanti akan ke depan. Makanya di sini kita pakai modulus. Nah, kemudian setiap kita nge-push, jangan lupa size-nya kita tambah. Kemudian fungsi pop. Nah, pop kalau kita nge-pop elemen di queue, itu variabel front-nya aja tinggal kita tambahin. Jadi front queue-nya kita tambahin. Kemudian di sini juga kayak tadi pakai modulus untuk circle variabel front ini. Jadi biar dia udah di ujung, dia nanti bakal ke depan lagi. Nah, untuk front mengambil nilai front, kita tinggal pakai indeks sesuai variabel front-nya aja. Kemudian untuk mengambil nilai back, kalau di sini kalau misalkan BQ-nya 0, kita tinggal ngambil N plus N min 1. Jadi kalau misalkan posisinya itu front BQ-nya 0, kayak kayak gini, kalau BQ kita mau ngambil back, kita tinggal ngambil N min 1. Jadi back sekarang kan nunjuk ke sini nih, ke 0. Nah, kalau saat posisi kayak gini, nanti dia akan mengembalikan N min 1. Jadi yang diambil itu yang paling belakang ini, back-nya itu yang ini sekarang. Nah, kemudian kalau misalkan back-nya ini bukan di 0, kita tinggal ngambil aja nih variabel back dikurang 1. Variabel back dikurang 1. Kan sekarang back-nya ini 5. Dikurang 1, 4. Ini kan indeks keempat nih. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian di empty. Nah, seperti yang kayak yang tadi aku bilang, di queue itu kalau misalkan variabel front sama back-nya ini nilainya sama, itu artinya empty-nya itu kosong.
Pokoknya kalau front sama Q-nya sama, dia akan kembalikan nilai true, empty-nya. Kalau misalkan beda, nggak sama, dia akan mengembalikan nilai false. Kemudian untuk fungsi size kita tinggal ngambil dari variabel size aja. Karena tadi setiap kita nge-push, kita tambahin size-nya 1, kemudian setiap kita nge-pop, kita juga kurangin size-nya 1. Hanya untuk ambil nilai size nih, kita tinggal ambil dari variabel size saja. Dan aku coba jalanin operasi-operasi dari view-nya. Nah, ini pertama aku push 5 kali, 3, 7, 2, 9, 5. Nah, sekarang front-nya itu 3, kemudian back-nya itu 5. Nah, dan kalau aku pop lagi, pop 2 kali. Nah, dia nanti yang akan keluar itu yang depannya, 3 sama 7 ini keluar. Sisa 2, 9, 5. Nah, makanya sekarang waktu saat aku manggil fungsi front-nya sekarang jadi 2, back-nya tetap. Dan empty ini untuk mengecek apakah queue-nya kosong atau tidak. Nah, sekarang queue-nya tidak kosong karena di sini masih ada isinya. Kemudian variable size ini memanggil size ini. Kan tadi itu isinya tinggal 3. Kemudian aku push lagi 2 kali. Sekarang size-nya ada 5. Kemudian aku coba push lagi. Nah, dia akan memberikan nilai penuh. Karena sekarang queue-nya itu udah penuh. Kan tadi aku cuma ngasih nilai 6. Kan kalau di queue itu harus dikosongin 1 ruang. Kalau kita implementasinya pakai array. Nah, oke, ini pembahasan queue dengan array. Sampai sini paham kan? Kalau kurang paham nanti bisa ditanyain. Nah, kemudian sama kayak stack di queue juga ada library-nya. Kita juga untuk memanggil library-nya itu kita tinggal include library queue. Nah, cara makainya juga mirip kayak stack. Kita tinggal manggil kata kuncinya itu queue, kemudian tipe datanya, kemudian nama variabelnya. Tipe datanya juga bisa macam-macam, bisa integer, cara karakter, boolean. Nah, ini contohnya. Kita manggil kata kuncinya queue, kemudian tipe data integer dengan nama antrian. Nah, ini sama kayak yang stack tadi, kalau kita manggilnya pakai bits stdc itu nggak perlu lagi pakai ini. Jadi aku contohin pakai library queue aja. Ini aku deklarasiin queue dengan tipe data karakter dengan nama antrian. Nah, ini sama kayak stack untuk memanggil fungsinya. Kita tinggal panggil nama variabel queue-nya, kemudian titik, kemudian nama fungsinya. Pertama aku coba jalanin fungsi empty. Nah, ini karena queue-nya masih kosong, jadi saat aku panggil fungsi empty, dia akan ngejalanin bagian true ini, yaitu queue kosong. Dan aku push 3 kali. Oh, open chat tadi. Nah, ini coba push 4 elemen A, B, C, D. Dan saat aku panggil front-nya itu A,
back-nya itu D. Nah, sekarang isi Q-nya itu A, B, C, D. Kemudian karena sekarang Q-nya udah terisi, waktu aku panggil fungsi empty, nah sekarang Q-nya Q tidak kosong. Dan di sini aku coba pop 2 kali. Kan tadi isinya itu A, B, C, D. Kemudian aku pop 2 kali, berarti yang A sama B-nya itu keluar. Jadi sisa C sama D. Makanya saat dipanggil fungsi front-nya sekarang C, back-nya itu D. Dan coba push berapa nih? 5 elemen. Nah, aku coba push tetap C, kemudian back-nya masih I. Kemudian aku panggil fungsi size untuk memanggil ukuran Q sekarang. Itu sekarang ukurannya 7. Dan ini coba. Nah, ini front-nya C, kemudian back-nya I. Itu tadi penjelasan tentang Q pakai library dan Q pakai array. Nah, tuh kompleksitas waktunya itu sama kayak stack tadi. Jadi semuanya itu konstan atau O1. Jadi push O1, pop O1, front O1, back O1. Jadi nggak ngebutuhin kompleksitas waktu yang banyak. Nah, kemudian jadi stack sama Q itu bisa dipakai di struktur data graph. Jadi ini contoh struktur data graph. Bentuknya dikit aneh kayak gini. Nah, jadi stack sama Q bisa dipakai untuk DFS atau depth first search. Ini digunain di struktur data graph untuk contohnya itu untuk nyari jarak terpendek. Misalnya nyari jarak terpendek dari sini ke sini, atau pokoknya untuk nyari jarak terpendek lah. Atau untuk nyari elemen tertentu di graph. Nah, di node ini tuh yang bulat-bulat ini namanya node, kemudian yang penghubungnya ini namanya edge, penghubungnya ini. Nah, jadi kalau DFS itu, the versus, dia tuh misalkan dimulai dari sini, ini dari sini. Nah, itu dia akan nelusurin satu jalur paling dalam. Sini misalnya jalurnya itu ini ada nomor-nomorin udah ada. Dari sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke 4, 5, kemudian dia balik lagi. Nah, kemudian setelah dia balik lagi, dia akan nelusurin jalur yang lainnya. Nah, sini contohnya ke 6 ini, kemudian dia balik lagi. Nah, kemudian dia akan nelusurin ke yang bagian lainnya lagi. 7, 8, 9, 10. Nah, ini kalau di DFS. Kemudian kalau Q itu dipakai di BFS atau Birth First Search. Ini sama, dia bisa juga digunakan untuk mencari jarak terpendek dari node atau nyari elemen tertentu di node. Nah, kan kalau yang DFS tadi kan dia nelusurinya itu per cabang. Jadi tidak nyampe ujung dulu baru dia balik lagi. Nah, kalau di BFS ini dia per layer. Jadi kan ini misalnya layer. Nah, kemudian dia akan nyari ke tetangganya yang paling dekat. Sini kan tetangga yang paling dekat itu yang sini nih. 2, kemudian 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian setelah yang dicari di layar 2 ini, dilanjutin ke layar selanjutnya. Yang terdekat sama yang layar 2 tadi. Ini layar 3. Tadi kan 6, 7, 8. Nah, kan udah nggak ada lagi nih. Kemudian ke layar selanjutnya. 9, 10, 11. Jadi tuh kalau DFS tadi dia nelusurin nyampe ujung dulu. Kalau BFS dia nelusurinnya itu per layar. Nah, untuk DFS sama BFS ini akan kita bahas lebih lanjut di materi graph yang akan datang nanti. Jadi ikutin terus saja wiki kelas di Gunadarma Ayo. Nah, ini udah masuk ke bagian akhir, bagian ringkasan. Jadi stack itu menggunakan prinsip LIFO
first out. Kemudian Q itu menggunakan prinsip FIFO atau first in, first out. Kemudian operasi push, pop, top pada stack itu memiliki kompleksitas waktu O1 atau konstan. Kemudian operasi push, pop, front, back pada Q memiliki kompleksitas waktu O1 atau konstan. Dan stack bisa digunakan untuk implementasi BFS dan Q bisa digunakan untuk implementasi BFS. Oke, itu saja materi dari aku. Semoga bisa diterima sama teman-teman. Oh iya, sama kayak minggu genap kemarin, jadi di setiap minggu genap itu ada weekly problem. Ini udah nanti bisa dikerjain jam 9. Ini jangan lupa dikerjain teman-teman, soalnya dapat hadiah. Oke, itu aja dari aku. Kak Felita. Oke, halo teman-teman. Terima kasih kepada Kak Farhan atas materinya. Kira-kira gimana nih teman-teman? Banyak banget ilmu yang didapatkan kan? Nah, kalau kalian ingin tanya-tanya soal materi atau lainnya bisa dituliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom ya. Nanti akan dijawab oleh kakak-kakak di sini. Ada yang ingin bertanya nggak kira-kira teman-teman? Ini Kak Farhan ada pertanyaan nih Kak dari Francisco. Mengakses elemen stack atau queue bisa pakai indeks nggak Kak? Oke, Bisa aku coba dijawab jawab ya. mungkin Kak. Sesuai konsepnya itu stack sama queue itu dia tuh nggak kayak array. Mungkin kalau misalkan kita implementasinya pakai yang ini nih, itu kita bisa aja ngakses pakai indeks. Nah, tapi kalau kita misalkan pakai library ini tuh nggak bisa. Jadi sebenarnya tuh kalau kita pakai stack sama queue itu yang dipakai itu konsepnya itu tadi kalau stack itu kayak tumpukan tadi kayak misalkan kita numpuk buku, jadi kan yang bisa diakses itu cuma elemen yang paling atas. Nah, kalau misalkan eh, kita pakai queue itu yang bisa diakses itu cuma yang paling depan sama paling belakang. Kayak gitu sih. Mungkin bisa jawab. Oke, gimana Kak Francisco? Apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Kak Zahra nih, Kak Farhan ada pertanyaan. Kak mau tanya kalau stack atau queue itu boleh ada elemen yang sama nggak Kak? Kalau stack boleh ya. Soalnya di stack sama queue itu kan dia bukan untuk unik gitu. Jadi kita bisa aja nge-push elemen yang sama di stack atau queue. Jadi nggak masalah kalau kita nge-push elemen yang sama. Oke. Ada lagi pertanyaan lainnya? Oh, ada nih Kak dari Kak Abdul Roid. Biasanya kapan waktu yang tepat pakai stack dan kapan waktu yang tepat pakai queue? Nah, kalau ini tergantung analisanya dulu ya, kapan kita mau pakai ini. Misalnya kita nyelesain program itu nggak harus pakai stack, bisa juga pakai array gitu. Nah, tapi eh, untuk lebih bagusnya gitu pakai stack atau pakai queue. Jadi itu tergantung analisisnya tergantung analisisnya dulu kita itu mau pakai stack atau queue. Jadi nggak bisa asal-asalan gitu. Mungkin Berarti yang disesuaikan lain aja ya. bisa dibantuin. Iya. Nah, mungkin ada tambahan nggak dari kakak-kakak di sini? Dari divisi kurikulum mungkin Kak Josi atau Kak Jimmy? Ada yang mau menambahkan?
Iya sih yang udah benar yang kata di Farhan. Soalnya nanti jadi kalau stuck sama Q itu kita lihat dari soal pas di competitive programming dulu, ini kayaknya lebih cocok pakai stuck atau Q daripada array gitu. Tapi biasanya untuk soal yang normal-normal itu kita bisa pakai array aja. Nah, ada juga kasus di mana kita pengen ngeimplementasiin graph tadi, misalnya tadi ada BFS sama DFS. Nah, itu cocok tuh untuk pakai stack sama Q. Gitu sih dari aku. Oke, terima kasih Kak Jimmy. Yuk. Sudah terjawab ya Kak Abdul. Ada lagi nggak teman-teman yang mau bertanya? Nanti jam 8.30 kita ada game nih teman-teman. Jadi yang mau tanya bisa langsung tanya sekarang ya. Ada lagi nggak teman-teman yang mau tanya? Mungkin nggak ada lagi kali ya yang mau tanya. Mungkin bisa langsung ke sesi selanjutnya yaitu gamenya. Bisa dikirimkan linknya. Oke. Untuk linknya ada di kolom chat Zoom ya teman-teman. Bisa langsung diakses. Ayo untuk teman-teman semuanya gabung ya. Ayo teman-teman. Silahkan gabung ya. Kita tunggu sampai jam 8.35 kali ya. Ayo yang belum gabung bisa langsung gabung ya teman-teman. Ditunggu. Wah. Ini udah pada gabung nih. Yang lainnya bisa langsung gabung ya. Ayo langsung gabung semuanya. Udah lumayan nih ada Kak Faiz, Kak Fadlan, Kak Syahdan. Yang lainnya ayo gabung. Untuk kodenya bisa masukin 6, 9, 18, 41 ya.
Ada yang belum gabung nggak teman-teman? Ada yang masih mau gabung? Biar nggak kelamaan, sampai jam 8.32 aja kali ya teman-teman. Ayo 2 menit lagi ya teman-teman. Oke, kayaknya udah semua nih gabung. Mungkin bisa langsung aja dimulai aja deh, Kak Farhan. Oke, Kak Zahra urutan pertama. Ayo semuanya. Wah, disusul oleh Kak Fadlan. Oke. Wah, cepet-cepet banget nih. Udah pada jago-jago nih kayaknya nih. Wah, disusul oleh Kak Ereh. Siapa tuh Kak Ereh? Iya nih, Kak Ereh siapa nih? Jago nih Kak Ereh nih. Oke, urutan pertama Kak Ereh lagi disusul oleh Kak Fadlan. Ayo semangat yang lainnya.
keren nih Kak Fadlan. Udah jago nih kayaknya nih. Oke, udah semua ya? Mungkin udah semua kayaknya deh. Oke, terima kasih teman-teman atas antusiasnya dan sudah menjawab soal-soalnya. Selamat kepada Kak Fadlan, Sri. Oh ya, nanti soal-soal yang ada di quiz akan dibahas di minggu depan ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Kalau misalkan ada pertanyaan atau yang lainnya bisa didiskusikan di Discord Gunadarma.io ya teman-teman. Sebelumnya mungkin dari Kak Josi ada yang ingin disampaikan nih teman-teman buat minggu depan. Untuk Kak Josi bisa dipersilahkan. Jadi udah kan tentang quiz minggu depan. Udah kan tadi tentang quiz minggu depan ada soal aja sih, ada hadiahnya. Terima kasih. Iya. Hijaznya ada hadiahnya ya kemarin. Oh iya. Jangan lupa datang nih teman-teman biar dapat hadiahnya. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Oh iya, sebelumnya aku boleh minta tolong nggak teman-teman untuk on cam semuanya. Kita mau foto bareng nih teman-teman. On cam ya. Buat kakak-kakak IO-nya bisa on cam juga ya. Oke, ada lagi yang mau on cam? Oke, kalau udah mungkin bisa di screenshot nih dari kakak-kakak IO adminnya. Ya aku screenshot ya. 1, 2. Kedua. 1, 2. Oke, udah. Oke, terima kasih semuanya. Oh ya, terima kasih teman-teman semuanya udah hadir dan ikutin acaranya dari awal sampai akhir. Oh ya, jangan lupa untuk isi link feedbacknya teman-teman ada di kolom chat Zoom. Sama nanti bisa langsung registrasi juga untuk minggu selanjutnya. Bisa dikirimkan kakak-kakak link buat minggu selanjutnya. Atau nanti bisa diinformasikan di Instagram kita ya. Jangan lupa di-follow juga. Oke, teman-teman terima kasih. Cukup sekian. Bila ada salah-salah kata atau lainnya, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Selamat malam. Jangan lupa datang minggu depan ya. Oke, thank you.